Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat vokasi dimanapun Anda berada. Hari ini kita ketemu kembali dalam acara Ngopi Vokasi bersama saya. Dan tentunya seperti biasa-biasanya kita selalu menampilkan tentang kevokasian dan kewirausahaan yang nantinya akan membawa dampak kepada pemberdayaan masyarakat di sekitar kita, khususnya di Sulawesi Selatan dan pada umumnya di Nusantara di Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pengelola lembaga kursus dan pelatihan yang ada di Makassar, tepatnya di daerah Sudiang. Jadi teman-teman sekalian yang nantinya ingin melakukan satu kursus, ya, ikut kursus, nanti bisa datang ke Sudiang, tepatnya di LKP IDA. Nah, nanti kita akan banyak-banyak berbincang dengan pengelolanya, ya. Langsung saya sapa saja tamu kita hari ini. Assalamualaikum Ibu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ida ya, cocok ya? Betul. Nama lengkapnya Mbak? Nama lengkap Saida. Saida. Panggilannya Ida ya? Ya, jadi tapi nanti saya minta izin panggilannya Mbak Ida ya? Ya. Nggak apa-apa ya? Silakan Mas. Karena saya suka makan tahu tempe dari Jawa, jadi saya biasa memanggilnya Mbak ya. Jadi nanti mungkin kadang Bu, kadang Mbak, nggak apa-apa ya, minta izin ya? Oke, ya. Baik, Mbak Ida, nanti kita akan banyak berbincang tentang lembaga kursus dan pelatihannya Mbak Ida, ya, yang nantinya supaya bisa memberi gambaran kepada masyarakat khusus di sekitar Sudiang dan khususnya juga di sekitar Makassar ya. Oke, jadi awal-awalnya Mbak Ida, saya minta mungkin perkenalan ya, kemudian lahir di mana, kemudian kalau pernah bekerja di mana, sampai nantinya kok tertarik untuk membuka lembaga kursus dan pelatihan. Oke, jadi saya kira itu. Jadi di sesi yang ini kami minta mungkin untuk pemirsa juga supaya tahu seperti apa sih latar belakangnya Mbak Ida selaku pengelola lembaga kursus dan pelatihan IDA Kursus. Oke, silakan Mbak Ida ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Saida. Saida. Biasa dipanggil Bu Ida. Bu Ida. Memang rata-rata perempuan tuh banyak namanya Ida, Bu ya. Oke, ya silakan Mbak, lanjut. Awal mula saya tertarik untuk membuka lembaga ini. Orang tua saya, bapak saya itu menginginkan saya jadi guru. Sementara ibu saya menginginkan saya jadi penjahit. Jadi saya ambil supaya tidak mengecewakan kedua orang tua, saya ngambil tengah-tengah. Saya jadi guru jahit. Guru jahit. Digabung ya Bu ya? Digabung ya. Orang ibu minta jadi penjahit, bapak minta jadi seorang guru. Jadi digabung supaya memenuhi keinginan bapak dan ibu. Dijadilah kemudian jadi namanya profesi sekarang adalah guru jahit. Oke, ya lanjut ya. Kebetulan saya memang hobi juga. Saya hobi menjahit. Saya senang sekali melihat model-model yang ini. Kemudian karena postur tubuh saya agak pendek, gemuk. Jadi pakaian-pakaian yang sering dibeli itu di pasar selalu ada perubahan, selalu tidak enak di badan. Itu yang membuat saya pintar sendiri. Saya harus bisa. Biasanya disebutnya dipermak ya. Dipermak. Yang asalnya kepanjangan dipendekin gitu ya. Kalau kelebaran disempitin, dipermak. Dan itu yang menuntut Mbak Ida harus mampu ya. Iya, harus bisa. Kemudian saya dengan bakat yang diberikan dari orang tua, kebetulan ibu juga senang hobi menjahit. Saya ingin sekali mengembangkan bakat orang tua itu. Kemudian mereka menyekolahkan saya di sekolah. Setelah tamat SMP, saya disekolahkan di sekolah kejuruan menjahit. Oh, menjahit. Jadi saya berarti udah lama memang menjahit Bu ya?
Alhamdulillah saya menjahit itu mulai kelas 5 SD. Oh, 5 SD. Oke, ya selanjut Bu ya. Kemudian setelah saya masuk di SMK kejuruan itu, saya ambil jurusan busana putih. Dan alhamdulillah saya mendapatkan nilai terbaik karena dorongan dari orang tua. Kemudian guru-guru di SMK itu begitu memberikan ilmu yang sangat saya butuhkan. Setelah tamat SMK, saya lanjutkan ke, kalau dulu masih IKIP. IKIP, oh ya, IKIP. Tapi saya masuk di IKIP, saya enggak menyelesaikan, enggak sampai selesai. Saya sampai semester 5. Semester 5. Terus kemudian, setelah itu menekuni karir ya? Saya masuk ke sambil kuliah karena mungkin terbentur saya karena orang tua dari Kendari. Saya kuliah di IKIP Makassar karena terbentur ini ya, zaman dulu itu gimana ya. Saya sambil masuk ke kursus-kursus. Oh, gitu. Sambil kuliah saya masuk ke kursus-kursus. Setelah saya masuk kursus-kursus, saya tujuan masuk kursus itu ingin menambah ilmu. Ingin menambah ilmu menjahitnya. Tapi setelah masuk di tempat kursus, mungkin gurunya lihat gimana kemampuan saya. Saya langsung 2 minggu begitu masuk, ada beberapa lembaga itu yang saya masuki. 2-3 minggu saya masuk, saya diambil jadi asisten. Oh iya, karena memang kan punya dasar dari SMK ya. Kemudian kursus, ternyata ya karena dilihat dari kemampuan Ibu, ya, kemudian diminta oleh lembaga kursus itu Ibu menjadi seorang asisten instruktur. Dari situ saya ambil pengalaman, saya jadi asisten dari lembaga-lembaga itu. Saya dari situ saya ngambil pengalaman, saya ada niat bagaimana saya ingin juga seperti tempat ini Ibu kursus tadi. Saya ingin. Jadi dari situ saya ambil pembelajaran, saya ambil terus ini ilmu dari mereka itu. Alhamdulillah sampai saya bisa pelan-pelan membuka lembaga kursus. Tapi awal mula saya membuka kursus itu tidak serta-merta seperti ini. Oke, ya, saya tahu. Dimulai dari mungkin saya mulai dari ya? Mesin 1-2 dulu. Karena saya mengajar di lembaga tertentu itu. Saya kalau jam ngajar saya, mereka banyak masuk. Jadi dari situ mereka cari alamat saya di mana itu, di mana alamat saya. Mereka bukan ke tempat kursus lagi, tapi mereka ke rumah saya. Ceritanya minta kalau dalam istilah kursusnya mungkin minta privat gitu ya? Ya, bukan juga minta privat, tapi mungkin bertanya-tanya untuk bertanya-tanya, konseling ya, minta konsultasi tentang gimana cara menjadi yang bagus, tapi di luar dari jam kursus. Kemudian bukan di lembaga, mereka cari alamat saya. Langsung ke rumahnya Ibu ya? Luar biasa. Dari setelah 3-4 orang yang berkunjung ke rumah saya, timbulnya kenapa saya tidak coba-coba saja langsung bikin kursus saja ya. Dari situ saya mulai ini membuka, tapi itu belum terdaftar. Belum ini. Kemudian berjalan 1-2 bulan, bertambah peserta sampai 1 tahun. 1 tahun berjalan sudah melebihi 100 orang. Itu belum mendaftar, belum terdaftar, belum ini. Karena saya waktu itu saya belum memungut biaya juga. Saya hanya ingin karena bakat ini, saya ingin apa yang ada di otak saya, apa yang saya ingin buat, saya ajarkan ini. Istilahnya kalau dalam bahasa itu passion, kecintaan dalam bidang tertentu, akhirnya ketika itu bisa tersampaikan ke orang lain, rasanya udah gembira, bahagia, begitu senang. Setelah yang dibuat ini, yang kita ajarkan, yang mereka buat kita lihat begitu bagus, begitu memukau saya
merasa puas saya ya? merasa bersyukur sekali. Puas sih belum, tapi saya bersyukur sekali. Alhamdulillah seperti tidak percaya. Seperti tidak percaya kalau itu hasil karya dari saya gitu. Terus setelah itu Bu, setelah itu tahun-tahun berapa Mbak? 93. Oh 93. 93. Ya 93 ya. 93 itu mulai saya terima peserta untuk ini tuh belum mengut biaya belum. Istilahnya orang pengen kursus ya, mungkin zaman-zaman itu mungkin kursus kan juga belum terlalu banyak memungut biaya ya. Artinya Ibu memberikan satu layanan dulu kepada mereka yang ingin belajar tentang menjahit. Ya, akhirnya dibukalah itu mungkin sebagai salah satu, kalau dalam bahasa kewirausahaannya sudah menjadi cikal bakal ya Bu ya. Menjadi semacam embrio itu bibit ya, supaya nanti akan menjadi sebuah entitas usaha sampai sekarang sebesar ini ya. Itu teman-teman sekalian, jadi cerita singkat dari Mbak Ida bagaimana mengawali sebuah usaha itu. Kalau kita bisa simpulkan bahwa tidak harus dimulai langsung blek 100% ya. Dimulai dari gimana punya kecintaan terhadap profesi, kemudian memiliki satu kepedulian kepada mereka yang mau belajar ya, walaupun saat itu Mbak Ida juga belum minta bayaran ya. Tapi lama-lama akhirnya ya legalitas usahanya ada, legalitas kampanye ada, akhirnya sampai sekarang bisa menjadi sebuah lembaga kursus dan pelatihan yang sudah mampu melahirkan beberapa pengusaha-pengusaha muda khususnya di bidang tata busana. Tadi udah kita dapat informasi dari Mbak Ida ya, ceritanya memang heroik gitu ya, penuh perjuangan. Artinya ya setiap orang punya ciri lahir yang beda-beda Mbak. Kan kalau bayi itu beda-beda lahirnya tuh, ada yang lahir normal, ada yang lahir itu tidak normal, ada yang harus dibedah perut ibunya. Jadi dalam bisnis juga gitu. Ada yang kebentur tiba-tiba buka usaha juga ada ya. Tadi Mbak Ida kan dimulai dari kecintaan ya. Saya yakin ini karena kecintaan itu ujung dari segalanya Mbak. Karena setiap orang kalau udah cinta sesuatu pasti akan melahirkan satu hal yang luar biasa. Itu udah dilakukan oleh Mbak Ida. Nah, sekarang Mbak Ida, LKP Ida Kursus namanya ya? Iya. Ida Kursus. Nah, bisa Jong disampaikan kepada pemirsa program-program yang dilaksanakan di LKP Ida Kursus ini apa saja Mbak? Alhamdulillah di lembaga Ida Kursus ini terbuka 3 program. 3 program. Sampai 3 program. Yaitu tata busana, menjahit, kemudian tata kecantikan, kemudian bordir dan sulam. Bordir dan sulam, oke. Nah, kemudian kalau tata busana ini biasanya dilakukan pembelajarannya berapa bulan, Mbak? Kalau menjahit itu ada 3 level. 3 level. Level 1, level 2, level 3. Kebetulan di lembaga kami ini ada, kalau level pertama itu kita ajarkan dasar-dasarnya ya, mulai meroda mesin sampai kan masyarakat itu ndak semua bisa ya. Jadi harus diawali memang benar-benar dari nol ya. Dari nol, betul. Iya. Mulai dari menggerakkan cara ini ya, operasikan mesin sampai dia bisa berproduksi. Oke. Nah, itu selama kurang lebih 3 bulan. 3 bulan sudah bisa ya. Itu yang program reguler. Ada lagi program yang selain reguler? Kalau ini ada juga program bantuan bansos dari pemerintah. Setiap 1 tahun itu, setiap tahun kami dipercayakan untuk mengelola program. Ada yang PKK ataupun PKW. PKW ya, PKK teman-teman sekalian bisa saya sampaikan juga, PKK itu program kecakapan kerja ya, yang outputnya itu nanti bisa bekerja di industri. Betul. Kalau PKW itu program kecakapan wirausaha, yang outputnya adalah nanti bisa mandiri. Iya. Jadi teman-teman nanti siapa tahu yang saat ini belum mendapatkan program itu, nanti juga bisa berkonsultasi dengan LKP Ida Kursus. Ya, mudah-mudahan tahun depan masih terbuka ya Mbak ya. Bahkan mungkin tahun ini di
apa istilahnya di gelombang-gelombang, siapa tahu nanti setelah 3 bulan ini selesai, ada juga program yang dipercayakan kepada LKP-IDA, bisa juga mendaftar ya Mbak ya. Siap. Oke, siap. jadi nah kembali ke program tata busana ya Mbak ya. Tata busana ini biasanya outputnya apa Mbak? Mereka itu bisa menjahit apa? Kan menjahit kan banyak. Ada mungkin baju anak-anak, apakah baju konveksi kaos, apakah kemeja. Target-targetnya itu bisa seperti apa Mbak? Alhamdulillah kami di lembaga kami itu kami ajarkan mulai membuat pola sampai bisa menjahit baju-baju. Baju ya. Membuat intinya kalau di program itu busana wanita dewasa. Busana wanita dewasa. Hanya selain itu kami selipkan pembelajaran kami seragam-seragam seperti PDH itu kan seragam dari laki-laki. Oh iya, tapi memang sebetulnya secara garis besar sama ya Mbak ya? Sama. Hanya sedikit mungkin beda, mungkin bentuk badan yang aja yang membedakan kan, tapi kalau dari garis besar memotongnya, kemudian polanya mungkin sama, ya menjahitnya juga merodanya begitu ya, juga kan, sama ya. Jadi intinya adalah menjahit pakaian wanita dewasa, tapi ditambah juga dengan kemampuan mungkin menjahit seperti PDH, seragam, baju kaos, ya, baju kaos juga. Oke teman-teman sekalian, jadi yang mau belajar tadi membuat baju untuk dirinya sendiri atau juga nanti bisa menjahit buka usaha di rumahnya, bisa belajar di LKP-IDA Kursus. Nah ini Mbak, kan lembaga kursus banyak Mbak, artinya lembaga kursus di bidang tata busana juga banyak kan? Iya, banyak. Di Makassar ini juga banyak. Kemarin juga saya sempat datang di salah satu lembaga kursus juga layanan juga tata busana. Nah ini kalau boleh ditahu, nah kan biasanya setiap kursus punya ciri-ciri Mbak, ciri-ciri khususnya lah, atau sebenarnya apa sih nilai unggul dari LKP-IDA ini? Kalau dibanding dengan LKP yang mungkin ada, oh di sini belajarnya lama, artinya kalau Anda mau belajar di sini seharian juga nggak apa-apa. Padahal biasanya kalau lembaga kursus kan cuma belajar 4 jam, tapi kalau mau konsultasi 24 jam umpamanya. Di sini kayak apa? Alhamdulillah kalau di lembaga IDA Kursus umumnya masyarakat sangat mempercayakan kepada kami. Sekarang peserta kursus sampai tahun ini sudah berjumlah 1.870 peserta. Sudah banyak ya. Kemudian karena pembelajaran yang di lembaga kami ini kalau memang yang baru betul mengerjakan mesin, cara mengoperasikan mesin itu memang waktunya agak-agak lambat dengan orang yang sudah punya dasar, memang ya? sudah bisa ini sudah jahit lurus. Kemudian kami tidak terbatas, waktunya itu tidak terbatas, walaupun misalkan 4 sampai 5 bulan pembelajaran baru selesai materi, tapi kalau pesertanya belum bisa, kami tetap layani untuk konsultasi tetap, ya. Tetap kami bimbing kembali sampai dia bisa, ini apakah dia bisa membuka lapangan membuka usaha di rumah atau dia mau bekerja di industri. Oh, begitu ya. Jadi teman-teman sekalian, salah satu keunggulannya adalah di LKP-IDA ini adalah memberikan layanan tak terbatas untuk belajar ya. Walaupun sudah selesai waktu belajar, mungkin ditentukan mungkin berapa JPL gitu ya. Kan biasanya ada 200 JPL, ada 150 JPL. Kalau itu udah selesai, ceritanya paketnya habis, tetap juga bisa berkonsultasi ke LKP-IDA. Gratis? Gratis. Itu yang dicari-cari, gratis ya. Artinya itu salah satu kepedulian ya, partisipasi dari LKP-IDA terhadap alumninya, bahwa kalau Anda memang masih merasa belum yakin, kembali sampai benar-benar yakin untuk bisa menjahit, bisa bekerja di industri, dan bisa membuka usaha jahitan sendiri. Nah, jadi walaupun nanti selama dia udah buka juga boleh juga konsultasi, tetap kami bimbing, walaupun berapa ini kan kalau busana itu
Ada terus model. Jadi okay. ada yang mereka sudah buka usaha, sudah banyak jahitnya, sudah banyak orderan, tapi mereka bingung model ini, mereka tetap kembali ke lembaga. Nah, itulah teman-teman sekalian, salah satu kelebihannya ya, Anda tidak usah ragu memilih LKP IDA karena salah satu layanannya adalah tadi, yaitu apa? Anda bisa konsultasi sampai kapanpun ya. Nah, itu karena ya di LKP IDA memang punya layanan itu, jadi Anda tidak perlu malu. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, langsung aja datang ke LKP IDA. Nah, ini Mbak Ida, tadi kan dari sisi layanan pasca pelatihan ya, yang pokoknya mau nanya apapun dilayani. Nah, kemudian kalau keunggulan di bidang pembelajarannya Mbak, ada? Artinya kan setiap orang cara mengajarnya ada yang teori dulu, ada yang praktek. Nah, ini mungkin ada ramuan khusus ini di LKP ini supaya peserta kursusnya cepat mengerti. Ya. Bisa dibocorkan Mbak? Sebenarnya ini rahasia perusahaan ya. Tapi biasanya lain tangan lain hasil Mbak. Walaupun ramuannya sama ya. Di lembaga IDA kursus ini pesertanya itu kan tidak sama semua, tidak sama. Ada yang cepat paham, ada yang lambat. Jadi teknik kami itu kami mengajar satu-satu. Jadi kebetulan instruktur ada berapa, ada beberapa orang. Jadi pesertanya itu setiap peserta itu didampingi, setiap peserta itu dipandu satu-satu. Ya. Walaupun satu program, misalkan membuat pola dasar, tapi tidak semua, tidak sama semua pikirannya orang. Kadang cepat, ada yang lambat. Jadi instruktur itu mendampingi mereka satu-satu. Iya, jadi istilahnya apa namanya total di situ ya, pokoknya. Yang asalnya ini startnya dari garis ini, kemudian ini ada mungkin agak maju sedikit, tapi yang terlambat ini ya harus ditangani lebih serius supaya bisa maju bareng gitu ya. Sama lah kalau orang belajar naik sepeda atau naik motor, satunya udah masuk di gigi satunya masih 0, ayo cepet masuk. Tetap harus ditangani secara khusus, jadi satu persatu ya. Luar biasa. Jadi teman-teman itu salah satu keunggulannya ya. Jadi Anda tidak perlu malu kalau ada memang masih 0, ya nanti akan dibimbing sampai bisa ke 1, ke 2, ke 3 gitu ya, sampai memiliki keterampilan yang sama dengan yang lain. Oke. Kalau instrukturnya Mbak udah memiliki sertifikat semua ya untuk kompetensinya? Alhamdulillah. Selain mereka ujian kompetensi bidang, mereka juga kami tetap mengikutkan untuk pelatihan-pelatihan untuk instruktur. Kemudian sudah sampai ujian kompetensi instruktur. Jadi instruktur di lembaga IDA kursus ini instrukturnya yang sudah kompeten. Oke, jadi teman-teman tidak usah ragu. Nah ini Mbak Ida, lembaga kursus IDA kursus ya, LKP IDA kursus. Ada IDA kursus ya. Nah, ini kan siapa tahu teman-teman nih kepo nih di mana lokasinya. Kemudian kalau ada akun-akun Facebook atau apapun, nah supaya teman-teman ini juga bisa tahu. Nah, siapa tahu nanti ada yang berminat untuk kursus di sini ya. Bisa disampaikan Mbak, mungkin nomor WA atau alamat Facebooknya, atau nanti ada share log-nya di lokasi ini ya, mungkin bisa disampaikan. Lembaga IDA kursus berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 17,5, depan Pertamina Sudiang, BPS D736. Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, kalau alamat situsnya Mbak atau Facebooknya? FB-nya LKP IDA kursus. LKP IDA kursus. Jadi kalau LKP IDA kursus. Jadi selalu pantau di LKP IDA kursus. Facebook, kemudian kalau yang mau langsung datang ke lokasi silakan ya di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 18 depan Pertamina Sudiang BPS D736 Kota Makassar Sulawesi Selatan. Nah ya teman-teman, ini di sini nih kalau nanti teman-teman mau datang nih ada nih di bawah di tulisannya ya. Langsung aja. Kalau Anda nanti bisa minta antar sama abang ojol ya. Oke, jadi itu dibuka kursus setiap saat
Setiap saat. Pendaftaran dibuka setiap saat. Oh, enggak, ini Mbak, ada satu lagi yang kelupaan. Nomor WA. Supaya teman-teman nanti juga bisa mengetahui nomor WA biar nanti bisa menghubungi Ida Kursus kapanpun dia berminat. Oke. Nomor WA Lembaga Ida Kursus 081 342 011 541. 541. Oke, itu tadi ya. Nah, ini tulisannya ya. 08 342 342 011 541. Oke, itu nomor WA-nya ya. Ya. Bisa dicat nomor telepon. Nomor telepon, bisa nelpon setiap saat? Boleh. Malam hari bisa kan? Nanti Bapak marah ya. Jadi teman-teman sekalian, itu nomor WA-nya, bisa chat tanya atau apapun, nanti bisa di nomor itu, nah kemudian nanti bisa langsung dibalas oleh Mbak Ida ya, sebagai pengelola. Kalau tidak Mbak Ida mungkin juga ada timnya yang mengelola nomor WA-nya. Itu di sesi yang terakhir ini, yang terakhir ini 3 kata yang bisa mewakili LKP Ida. Apa kira-kira Mbak? Kalau Lembaga Ida Kursus itu pastinya mantap. Mantap. Kreatif. Dan kompeten. Nah, jadi mantap, kreatif, dan kompeten. Jadi teman-teman sekalian, kalau mau kursus di LKP Ida pasti dijamin mantap. Nah, pakai S tuh mantap. Beset. Yang kedua adalah kreatif. Nah, jadi kalau Anda kursus di sini dijamin kreatif. Ya, kemudian yang ketiga, kalau Anda kursus di LKP Ida dijamin kompeten. Nah, itu 3 yang menjadi ciri dari LKP Ida yang bisa membedakan dengan LKP yang lain ya. Oke, yang terakhir Mbak Ida, kita mengkampanyekan tentang kevokasian. Ya, ini kan kursusnya kan tentang kevokasian. Nah, biasa kita punya slogan vokasi kuat. Oh iya, bisa sama-sama? Bisa ya, sama-sama ya. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Terima kasih, saya Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.